Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, jami'ul asatidzah kiram, para asatidz yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat Quran yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita tak terhingga. Karena kalau kita melihat aktivitas yang saat ini, kita melihat berita, mendengar, menyaksikan langsung bahwasanya ada di belahan bumi sebelah sana Allah uji, yaitu saudara kita yang ada di Palestina. Maka ini adalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa hadir, masih bisa menyimak, masih bisa merasakan udara segar yang insya Allah itu akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapa saja dari umatnya yang senantiasa istiqomah, dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, sahabat Quran yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari kita baca doa Sayyidul Istighfar. Jadi insyaallah semoga dengan kita membaca ini, kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, semoga ini menjadi amal timbangan nanti di yaumil qiyamah. Setidaknya nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjawab apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, dan semoga dengan kecil aktivitas kita yang mungkin tidak seberapa lamanya, insya Allah nanti di yaumil qiyamah akan menjadi pemberat kita. Nanti kami awali, kemudian nanti rekan-rekan bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, khalaqtani khalaqtani wa ana abduka wa ala abduka wa ana abduka wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ala ana ahdika wa wa'dika wa wa'dika mastata'tu mastata'tu a'udzubika a'udzubika min syarri ma min syarri ma sana'tu sana'tu abu ulaka abu'u laka bi ni'matika alayya bi ni'matika alayya wa abu binabi wa abu'u bi nabi faghfirli faghfirli fa innahu fa innahu la yaghfiru la yaghfiru adz-dzunuba adzunuba illa anta. illa anta. Amin. Baik. Baik sahabat Quran, rekan-rekan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan Al-Qur'an. Ya, keutamaan Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an juga, dan juga di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mempermudah mengingatnya, jadi secara tidak langsung kalau kita tahu bahwasanya siapa saja yang Allah kasih Al-Quran, insya Allah mulia, insya Allah baik, insya Allah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya
Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat siapa? Malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril itu menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat. Kemudian Al-Quran itu diturunkan atau diberikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad menjadi nabi dengan posisi yang Masya Allah, ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi kalau disebutkan bahwasanya dalam hadis, orang-orang dari umat sebelum Nabi Muhammad juga ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad karena saking mulianya. Seperti itu. Maka Nabi Muhammad dinobatkan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kemudian Al-Quran itu turun di kota Mekah. Maka kita tahu bahwasanya kota Mekah Al-Mukarramah menjadi kota yang Masya Allah, Allah berikan kemuliaan. Siapa yang sholat di dalamnya, maka Allah kasih lipat gandakan dibandingkan kita sholat di Masjid Nurul Ilmi, atau di Masjid Joglo, atau kita masjid di Masjid Ciberem Cisarua, seperti itu. Nah, dan insya Allah kita doakan rekan-rekan semuanya, sahabat Quran, insya Allah semoga bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah di kota suci Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya Al-Quran itu ditulis di kertas yang memang ada tulisan Al-Quran seperti ini. Maka kalau kita lihat bahwasanya kalau kertas itu hanya kertas biasa, ya kayak biasa saja. Tapi kalau di dalamnya ada Al-Quran, maka kita akan muliakan. Gitu kan ya? Pasti kita akan bawanya seperti ini. Tidak kayak membawa koran atau kayak majalah atau kayak bungkusan gorengan seperti itu. Tapi kita akan memuliakan. Begitu juga kalau kita, siapa saja yang di hatinya, dirinya, kalau kata Ustadz Adi Hidayat menyampaikan, siapa saja yang ada di dirinya, maka akan mulia. Nah, Ustadz Adi Hidayat pernah bilang, kalau misalkan dalam satu keluarga, misalkan seorang kakek belum menjadi ahlul Quran, keluarganya Al-Quran, maka kalau bisa anaknya. Kalau anaknya juga belum bisa menjadi ahlul Quran, maka cucunya. Kalau belum bisa menjadi ahlul Quran, cucunya, cicitnya, atau ponakannya. Karena luar biasa. Yang pertama disebutkan dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Siapa saja ya, sebaik-baik di antara kita adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Dan juga disebutkan ahlul Quran ahlullah wa khasatuh. Jadi kalau keluarganya kalau mau disebut keluarganya Allah itu ya ahlul Quran. Dan nanti insya Allah mungkin ada sesi, nanti ada satu cerita yang luar biasa. Jadi mungkin bertanya-tanya, sebenarnya yang ahlul Quran, yang disebut keluarga Quran itu siapa sih? Yang hafal Quran kah? Yang hafal banyak-banyak ayat-ayat Quran atau hadis gitu kah? Nanti insya Allah kita akan kita kulit satu kisah dari Allahyarham Abuya Zulkarnain. Baik. Tapi sebelum masuk situ, pembahasan kita itu yaitu temanya adalah 5T. Biar mudah diingat, 5T. 5T. Oke. T yang pertama dari 5T ini semuanya sudah include, insya Allah itu menjadi Ahlul Quran. Insya Allah. Artinya secara tidak langsung itu tahapan atau proses untuk kita dekat dengan Al-Quran, kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. T yang pertama adalah tilawah. T
Berarti ini tingkatan paling bawah. Tilawah artinya baca. Dari tingkatan pertama ini, Nabi Muhammad SAW juga ngasih kabar gembira. Apa itu? Cuman modal baca. Apa itu? Cuman modal baca. Pahalanya luar biasa. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Cuman modal baca, kata Nabi, siapa bacalah Al-Qur'an, fa innahu, maka nanti dia Quran yang kita baca, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang menemui kita, syafi'an, menjadi syafaat bagi kita, li ashabih, akan menjadi syafaat bagi kita. Cuman modal 5T yang pertama. T pertama berarti apa tadi? Tilawah. Modalnya cuman baca. Sekarang kita masuk ke teknis. Misalkan kalau kita syukur-syukur bisa membaca 1 juz per hari, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, minimal kalau bisa membaca Quran. Udah itu aja minimal. Insya Allah nanti di yaumul qiyamah setidaknya ada hujah di hadapan Allah. Oh, apa namanya itu, sudah tingkatan pertama baca aja. Baca saja, tingkatan tadi apa? Diberikan syafaat. Baca. Kalau misalnya masih sulit 1 halaman, 1 juz bahkan atau 1/4 itu, baca yang semampu kita. Yang penting kita mau meluangkan untuk baca Quran. Nah, itu dia. T pertama adalah tilawah. T yang kedua, tadi T pertama saja, tilawah saja sudah Allah kasih kabar gembira, betul kan? Sekarang yang kedua, T kedua adalah tahfiz. Tahfiz berarti menghafal. Nah, ternyata menghafal juga ini luar biasa. Maka Ustadz Adi Hidayat bilang, kalau bisa di keluarga itu ada yang tingkatan kedua, menghafal Quran. Tadi kalau misalnya kakeknya nggak bisa, anaknya nggak bisa, cucunya. Setidaknya kita ikhtiar. Atau kalau enggak, bisa menunjukkan, oh ayo, kalau bahasa Jawa itu ya tole. Atau nak, bilang misal anak kita sulit untuk kayak gitu ya, kita arahkan ke siapa? Ponakan kita, sepupu kita, untuk menjadi ahli Quran tadi itu. Tadi yang Ustadz Adi Hidayat sampaikan. T kedua tadi apa? Tahfiz. Berarti menghafal. Nah, ternyata menghafal juga itu ada faedahnya, ada fadilahnya. Disebutkan. Dan ini luar biasa. Kalau tadi membaca Quran itu fadilahnya buat kita sendiri. Yang baca Quran. Berarti syafaat untuk kita sendiri. Sekarang untuk yang menghafal. Ternyata kita bahas satu hadis. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Man qara'al Quran. Siapa yang baca Quran, wa hafidhahu. Hafidhahu itu kalau pengertian secara bahasa bisa menghafal, bisa menjaga. Berarti kalau menghafal berarti memaknai adalah menghafal Quran itu sendiri, atau menjaga adalah menjaga untuk konsistensi. Seperti itu ya. Man qara'al Quran wa hafidhahu dakhalahullahu jannah. Berarti 1 poin. Baca Quran plus ngapal, dia dijanjikan masuk surga. Tapi tidak cuma sampai di situ. Yang uniknya apa coba? Wa syafa'ahullahu fi asyratin min ahli baitih. Jadi masuk surga iya, ditambah dikasih wewenang untuk ngasih 10 syafaat. Luar biasa. Makanya tadi kenapa? Ya tadi kalau misalnya nggak punya di kakek yang keluarga besar, anak, cucu, cicit, itu nanti setidaknya kalau kita ngasih sampein, setidaknya nanti dia mungkin bisa laporan ke Allah. Ya Allah, dulu saya itu yang pernah bilang ke cucu saya gitu loh. Saya pernah ngarahin anak saya untuk ngapal Quran, atau pernah ngarahin sepupu saya, ponakan saya untuk ngapal Quran. Semoga bisa mendapat kecipratan, setidaknya seperti itu ya. Tadi kita bahas wa syafa'ahullahu fi asyratin min ahli baitih. Dikasih wewenang buat ngasih 10 syafaat masuk surga. Tapi masih ada lanjutannya.
Yang luar biasa apa? Kulluhum qadis taujaba minan nar. Sekiranya 10 keluarga tadi kita memberikan syafaat, tapi apa? Sekiranya 10 tadi itu kulluhum qadis taujaba minan nar, sekiranya 10 tadi sudah masuk neraka, Allah cabut untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Jadi syarat tadi T1 apa? Tilawah. Yang kedua tahfiz. Tadi tilawah, pahalanya, faidahnya buat kita, syafaatnya. Terus kalau kita mau menghafal, berusaha menghafal one day, one ayat. 1 hari 1 ayat. Pilihan bebas. Mau surat Yasin, mau surat Ar-Rahman, mau surat apa, juz 30. Yang penting setidaknya kita ada ikhtiar. Nanti di hadapan Allah berusaha untuk ngapal. Nah, itu dia. Ya. Baik, tadi sudah 2 T. T ketiga. T ketiga yaitu tafsir atau tadabbur. Nah, tafsir atau tadabbur. Nah, ini berarti ibaratnya kayak naik tangga. Naik tangga dasar 2, 3. Harapannya kan kita pengen yang tangga paling tinggi. Ibarat kalau pengen punya rumah nggak cuma punya rumah 1 lantai. Tapi kalau bisa lantainya banyak gitu ya. Jadi bisa kita taruh apa gitu Pak Deden ya. Oh lantai 1 misalkan ini, nah itu kan Masya Allah ya. Oh lantai 2 mungkin mobil Lamborghini misalkan gitu, amin insya Allah ya. Nah itu. T ketiga adalah tafsir atau tadabbur. Dan ini juga luar biasa. Sebuah kisah, ini kisah nyata, disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab itu kan awal-awal kan belum masih musyrik. Karena mentadabburi Quran surah Toha atau Maryam ya. Toha. Yang mana adiknya masuk Islam. Maka ada ulama menyampaikan Umar bisa berubah dengan 1 ayat, bisa masuk Islam dan menjadi mulia, jadi khulafaur rasyidin, menjadi sahabat Nabi mulia. Kenapa dengan kita yang sudah muslim semua Al-Quran ada di hadapan kita? Nah itu bahasanya. Ibaratnya 1 biji saja bisa luar biasanya, apalagi kalau misalnya ditanam semua tanaman banyak biji gitu loh. Tapi masa ya Mas Daniel nangkep insya Allah ya. Nah jadi Umar saja dengan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat bisa masuk Islam, bisa merubah dirinya yang dulunya kalau sekiranya na'udzubillah tetap di akhir hayatnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, berubah dengan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat bisa merubah menjadi yang luar biasa. Apalagi kalau kita ini dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Maka sungguh mulia, udah nggak perlu ditanya lagi. Maka tingkatan ketiga adalah coba sesekali kita, ini pesan dari Pak Kiai Syihabuddin Abdul Muiz. Jadi kalau misalkan ini mungkin kita pernah merasa galau. Dan ini juga mungkin tips, ada salah satu Habib menyampaikan bahwasanya ciri kalau misalkan menentukan istikharahnya manjur atau tidak dengan wasilah Al-Quran. Yang pertama tadi kalau misalkan kalau kita galau, kita buka Quran tapi random, acak. Kita punya masalah nih. Coba sesekali kita amalin, coba pakai cara ini. Buka, berhenti. Coba kira-kira ada nggak ayat yang berkenan? Kadang ayat itu menunjukkan ada masalah di diri kita gitu loh. Oh, misalkan saya buka nih. Nah, misal saya baca surah Al-Maidah ayat 47. Saya tadi random. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang fasik. Nah, seperti itu. Jadi, ya kadang untuk mudah cara untuk misalkan udah pusing banget ini gimana cara menyelesaikan, coba sesekali kita untuk buka lagi Al-Quran.
Semoga dengan cara itu bisa memudahkan kita gitu loh. Oh masalah apa, oh masalah ada ini, masalah ini. Semoga dengan Al-Quran seperti itu. Nanti mungkin bisa dicoba rekan-rekan semuanya seperti itu. Tadi T3 ada tafsir atau tadabur. Kemudian T yang keempat adalah tatbik. Tatbik itu pengamalan. Ternyata pengamalan juga ada faidahnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, man qara al-Quran, siapa yang baca Al-Quran. Dan ini biasanya teman-teman semua, biasanya kalau ada orang santri-santri, anak-anak, kenapa menghafal Quran? Jawabannya apa? Ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Ini ada hadisnya nih. Disebutkan man qara al-Quran, siapa yang baca Quran. Wa amila bima fihi, dan mengamalkan yang ada di dalamnya. Berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran. Ulbisa walidahu tajan, maka nanti dia akan diberikan hak memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Jadi ada dua konsep ya. Satu membaca dan mengamalkan. Yang kedua di situ konsep untuk feedback kepada kedua orang tua. Selama ini mungkin kita mikir gimana sih cara membalas orang tua. Betul ya. Gimana untuk membalas kebaikan orang tua. Ngasih harta nggak punya. Pas-pasan. Gaji pas-pasan. Kadang gaji pas-pasan kenapa? Karena habis gajian kayak nggak ada sisanya. Sisa 100 ribu, 200 ribu udah habis buat anak seperti itu. Nah ini ada caranya. Disebutkan bahwasanya cara terbaik untuk membalas kedua orang tua adalah nanti di yaumil qiyamah kita bisa menggendong, bisa merangkul, bisa membawa orang tua masuk ke dalam surga. Simpel aja hasilnya seperti itu. Kalau misalkan kita saat ini di dunia ini sulit untuk membalas kebaikan orang tua dengan yang seperti itu berupa materi. Tapi kita mungkin seperti ini tadi nih. Tatbik, berusaha mengamalkan, misalkan apa? Ayat tentang apa misalkan? Jauhi khomer. Innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Khomer, judi, apalagi ya seperti itulah. Fajtanibuhu, maka jauhilah, karena itu perbuatan syaitan. Nah itu setidaknya, oh iya ya aku ingat ayat ini dilarang di dalam agama. Nah, setidaknya Masya Allah seperti itu. Nah misalkan lagi, oh perintah sholat, zakat. Innalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kemudian disuruh beramal soleh, mengerjakan yang baik-baik, gak usah yang buruk-buruk. Wa amilus solihati wa aqamus sholah, mengerjakan sholat. Wa atuz zakah wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Nah seperti itulah. Jadi berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran. Itu T yang keempat. Kita ulangin T pertama, tilawah, berarti membaca, tingkatan paling dasar. Dan ada fadilahnya, ada keutamaannya. Yang kedua, tahfiz, juga ada fadilahnya. Yang keempat, yang ketiga, tafsir atau tadabur, berusaha untuk mentadaburi. Yang keempat tadi, tatbik, mengamalkan. Nah, berarti tingkatan keempat tuh luar biasa. Tingkatan kelima yaitu tablik. Tablik, berarti tablik apa artinya? Menyampaikan. Nah, seperti itu Masya Allah ya. Kalau dalam hadis kan balighuni walau ayah. Kalau misalnya nggak semua kita pelajari mampu satu ayat. Misalkan tadi di kampung misalkan penghulunya ayo diskusi gimana musyawarah misalkan seperti itu. Oh ini ada ayat loh larangan seperti ini.
kita berusaha, dan pasti tingkatan yang paling akhirnya semakin besar ancamannya seperti itu, dan paling nggak disukai banyak orang. Itu mau nggak mau itu seperti itu. Tapi pahalanya juga yang paling tinggi insya Allah. Baik, sebelum nanti pertanyaan, satu kisah yang tadi kami sampaikan, yaitu Allah yarham Kiai Zulkarnain, Kiai Haji Zulkarnain, ya. Beliau salah satu kalau tidak salah menjabat di MUI juga dulu. Nah, beliau ini punya kisah yang luar biasa. Jadi memang dulu itu ketika masih muda sama bapaknya disuruh main gitar. Dibeliin gitar dari umur kecil. Sehari minimal bangun tidur harus sudah megang gitar 3 jam. Nah, ini pernah disampaikan di acara seminar Cinta Quran. Jadi setiap hari sudah diminta sama orang tuanya pokoknya jadi vokalis gitu loh. Jadi grup band gitaris gitu loh. Sehari 3 jam, mau main, bangun tidur pokoknya jangan ngapa-ngapain, megang gitar gitu. Sampai beliau itu bisa keliling dunia dengan jualan lagu di usia muda seperti itu. Dan beliau itu profesinya sebagai dosen. Kalau tidak salah di Universitas Muhammadiyah Medan atau di Universitas Negeri Medan atau di Universitas Islam Negeri Medan. Nah, singkat cerita, pas beliau itu setelah istirahat dan waktu sholat, ada dari jamaah tabligh dari Pakistan atau India, Bangladesh seperti itu. Beliau mikir, kok bisa-bisanya yang ngajak orang sholat malah dari negara lain. Sedangkan saya dan ini mahasiswa saya, malah saya nggak pernah ngajak. Nah, dari situlah mulai beliau hijrah. Belajar agama Islam. Tapi sebelum waktu itu pernah punya kisah. Wallahualam apakah setelah itu atau sebelum itu, sepertinya setelah itu. Setelah hijrah tadi itu merutinkan setiap hari membaca 1 juz kalau tidak salah atau 5 juz per hari. Jadi ada Quran kecil nyantol di sini di sakunya. Nah, suatu ketika beliau itu, dan beliau nggak hafal Quran, udah umur mungkin pada waktu dosen mungkin umur 30-an, 35 atau 40-an seperti itu atau 50-an ya. Jadi ada kejadian kecelakaan sampai kalau tidak salah dia pingsan atau koma seperti itu ya. Nah, yang meriksa kebetulan orang Kristen dokternya. Akhirnya pas bangun siuman bilang, yang mau saya hubungi itu ibu atau istrinya. Maka jawab kalau tidak salah ibunya, karena ibunya sebagai perawat. Kalau istrinya mungkin kagetan gitu loh ya. Ibunya dipanggil ke rumah sakit, ditanya, apa anak ibu hafal Quran? Jawabannya enggak. Kenapa bisa seperti itu, Dok? Karena semenjak dia itu koma atau pingsan, itu selalu melantunkan ayat Al-Quran. Maka bisa kita ambil kesimpulannya adalah dari 5T tadi tersebut adalah ternyata bukan siapa yang hafal Quran, tidak mesti, karena ada juga hadis menyebutkan orang pertama yang masuk ke dalam neraka adalah orang penghafal Quran. Kenapa? Karena dia ingin dipanggil qori atau ingin sombong. Itu orang pertama yang masuk ke dalam neraka. Maka tadi tidak jadi patokan. Orang yang ngaji terus kah atau yang ngapal Quran kah atau yang dakwah kah? Ada juga yang dakwah tapi niatnya juga tidak ikhlas, juga sama. Maka di sini secara tidak langsung ada 2 konsep. Satu ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua istiqomah. Mau di mana kira-kira ini dari teman-teman semuanya? Mau yang tilawah? Kalau misalnya bisa naik tingkatan lagi, tadi kan pahalanya luar biasa ya. Kalau tilawah untuk diri sendiri, kalau untuk tahfiz tambah lagi untuk ngasih syafaat. Nah, lantai lagi gitu. Tinggal yang penting ikhlas lillahi ta'ala sama istiqomah. Nah, itu insya Allah
Jadi semoga apa yang kita dapati pada kali ini insya Allah berkah ya, dan kita doa semoga menjadi keluarganya Allah, keluarganya Al-Quran. Amin Allahumma amin. Baik, ada mau cukupkan atau ada mau tanya? Cukup insya Allah. Baik, kalau cukup insya Allah semoga berkah ya teman-teman semuanya. Ya, kita doakan sama-sama, kita berdoa menjadi berkah hidup berkah, hidup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita sempurnakan dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.